Universitas Riau, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan phyta yang artinya tumbuhan. Hal ini didasarkan pada bentuk paku yang menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku sudah lebih maju dibandingkan tumbuhan lumut, karena tumbuhan paku telah memiliki pembuluh pengangkut, yaitu xilem dan floem, sehingga tumbuhan paku termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan berpembuluh terdiri atas dua kelompok besar, yaitu tumbuhan berpembuluh tanpa biji atau Aspermatophyta dan tumbuhan berpembuluh berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan paku termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh tanpa biji atau Aspermatophyta. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali di daerah bersalju abadi dan lautan, dengan kecenderungan ditemukan tumbuh di tempat-tempat yang tidak subur untuk pertanian. Total spesies tumbuhan paku yang diketahui sekitar 12.000, dengan perkiraan 1.300 sampai 3.000 lebih spesies diantaranya tumbuh di kawasan Malaysia yang mencakup wilayah Indonesia. Bentuk luar morfologi tumbuhan paku bermacam-macam sesuai dengan hasil evolusi adaptasinya. Secara umum, paku dikenal karena daunnya yang tumbuh dari tunas atau sering disebut dengan circinate vernation dalam bahasa Inggris. Walaupun demikian, ciri ini sebenarnya hanya berlaku pada paku Leptosporangiatae atau anggota Marathitales. Sebagian besar anggota paku-pakuan tumbuh di daerah tropika basah. Paku-pakuan cenderung ditemukan pada lokasi tubuh marginal, seperti lantai, hutan yang lembab, tebing perbukitan, atau menempel dan merayap pada batang pohon atau bebatuan. Dan juga ditemukan di air kolam, danau, di sekitar kawah vulkanik, serta sela-sela bangunan yang tidak terawat. Ketersediaan air yang mencukupi pada rentang waktu tertentu sangat diperlukan, karena salah satu tahap hidupnya tergantung pada keberadaan air, yaitu pada proses bergeraknya sel sperma menuju sel telur. Karena itulah, tumbuhan ini juga lebih banyak dijumpai di kawasan pegunungan yang basah. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan tertua di dunia karena ditemukan sebagai fosil dalam batu berusia 420 juta tahun yang lalu. Fosil tumbuhan paku juga terdapat pada batu yang ada pada zaman karbon sekitar 360 sampai 268 juta tahun yang lalu, yang merupakan penyusun sebagian besar batu bara. Jenis-jenis modern baru muncul sekitar 145 juta tahun yang lalu di awal kala kapur, di saat tumbuhan berbunga mulai mendominasi vegetasi bumi. Karena kecenderungan untuk tumbuh di tempat marginal, tumbuhan paku bukanlah kelompok tumbuhan yang memiliki peran budaya yang menonjol. Seperti tumbuhan pada umumnya, tubuh paku dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Bagian-bagian ini sangat jelas pada jenis paku yang berbatang tinggi, seperti paku tiang, dan seperti tumbuhan lumut, paku juga mengalami pergiliran keturunan, yaitu antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Perbedaannya, generasi sporofit pada tumbuhan paku lebih dominan daripada generasi gametofit, sedangkan pada tumbuhan lumut sebaliknya. Pada tumbuhan paku, generasi sporofit adalah tumbuhan paku itu sendiri, sedangkan generasi sporofit memiliki umur yang lebih lama dibandingkan generasi gametofit. Gametofit akan menghasilkan protalium. Protalium merupakan generasi gametofit pada tumbuhan paku. Lalu protalium inilah yang menghasilkan antheridium dan archegonium. Seperti yang telah saya jelaskan, protalium merupakan generasi gametofit pada tumbuhan paku. Protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium adalah struktur penghasil gamet jantan, sedangkan archegonium adalah struktur penghasil gamet betina.
Ovidium menghasilkan sperma, sedangkan Archegonium menghasilkan sel telur. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka akan terjadi pembuahan dan terbentuklah zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi generasi sporofit. Generasi sporofit ini memiliki akar, batang, dan daun, dan juga sporangium. Di dalam sporangium inilah terjadi meiosis yang menghasilkan spora yang haploid. Kemudian spora akan jatuh ke tanah dan kembali menjadi siklus yang telah disebutkan sebelumnya, dan seterusnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tumbuhan paku telah memiliki akar, batang, dan daun sebenarnya. Tumbuhan yang demikian itu dinamakan dengan tumbuhan berkormus atau Chromophyta berspora. Mengapa dinamakan Chromophyta berspora? Karena tumbuhan paku memiliki reproduksi atau menggunakan reproduksi yang menggunakan spora. Klasifikasi yang pertama adalah Psilophyta atau paku purba. Sebagian jenis paku purba telah banyak mengalami kepunahan. Sekarang ini hanya tinggal sedikit jenis paku purba yang masih ada. Anggota paku purba merupakan paku telanjang atau tidak memiliki daun. Walaupun mereka memiliki daun, daunnya sangat berukuran kecil atau sering disebut dengan mikrofil. Daun-daun ini belum terdiferensiasi. Ada sebagian belum memiliki akar, dan bentuk dari batangnya bercabang dan menggarpu dengan sporangium pada ujung batang dan bersifat homospor. Contoh dari paku purba adalah Rhynia major. Klasifikasi yang kedua adalah Lycodophyta atau paku rambut. Jenis tumbuhan ini daunnya kecil-kecil, tidak bertangkai dan bertulang satu. Daunnya ada yang berbentuk seperti jarum dan rambut yang tersusun rapat menurut garis spiral. Paku ini tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Paku ini mendapatkan makanan yang diperoleh dari jamur yang bersimbiosis dengannya. Tumbuhan ini biasa hidup dengan menempel pada batang pohon. Dan pada paku ini terdapat sporofil yang merupakan daun penghasil sporangium. Contohnya adalah Lycopodium clavantum yang biasa digunakan pada bahan obat-obatan. Klasifikasi yang ketiga adalah Sphenophyta atau paku ekor kuda. Sampai sekarang masih dapat ditemukan pada tempat-tempat yang lembab. Dan ciri-cirinya adalah batangnya bercabang, berkarang, berruas-ruas, dan juga mengandung zat kersik. Sehingga paku ekor kuda ini digunakan sebagai bahan penggosok. Contohnya adalah Equisetum. Klasifikasi yang keempat adalah Pteridophyta atau paku sejati. Tumbuhan paku sejati juga disebut dengan tumbuhan paku benar. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kali kita jumpai di daerah sekitar kita. Dan juga sering dijadikan sebagai tanaman hias seperti suplir, Adiantum cuneatum, simbar atau simbar mejangan yaitu Platycerium cornatium. Berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3, yaitu homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Paku homospora disebut juga dengan isospora, yang hanya menghasilkan satu jenis spora saja dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya adalah Lycopodium sp atau paku kawan. Lalu yang kedua adalah paku heterospora. Paku heterospora adalah tumbuhan paku yang menghasilkan 2 jenis spora, yaitu makrospora atau betina dan mikrospora atau jantan. Contoh dari paku heterospora adalah Selaginella sp atau paku rane dan Marsilella cenata atau semanggi. Yang ketiga adalah paku peralihan. Paku peralihan adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk ukuran yang sama namun sifatnya berbeda, yang membawa sifat jantan dan betina. Contohnya adalah Equisetum debile atau paku ekor kuda. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan paku Diplegium esculentum atau biasa yang kita sebut dengan paku sayur dan juga Cristella normalis. Walaupun
Walaupun terlihat sama, kedua jenis paku ini berbeda. Dikarenakan ciri-ciri morfologinya yang berbeda, maka dikelompokkan ke dalam spesies yang berbeda pula. Untuk morfologi, kita akan membahas tentang akar, batang, dan juga daun dari paku-pakuan. Paku Diplasmium esculentum atau paku sayur merupakan kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Atriales, famili Atriaceae, genus Diplasmium, dan spesies Diplasmium esculentum. Paku sayur tumbuh di tepi kali. Paku sayur sering dimanfaatkan sebagai makanan oleh orang Asia Tenggara. Paku sayur dapat dimakan ental mudanya. Namun, ental muda ini tidak dapat dimakan secara langsung karena mengandung asam. Baiklah, saya akan menjelaskan dari morfologi Diplasmium esculentum. Pada daun atau folia Diplasmium esculentum, daunnya majemuk, menyirip, lancet, tepinya bergerigi, ujungnya runcing, dan pangkalnya tumpul, yang memiliki lebar 1-2 cm. Lalu memiliki anak-anak daun sekitar 15-20 pasang anak-anak daun. Folia atau daun pada paku ini disebut dengan pinnae. Pinnae memiliki 20-40 pasang dan costae-nya beralur terus-menerus dari malai ke costae. Lalu kita akan melihat ental mudanya bersisi coklat dan terdapat anak-anak dari daun yaitu 5 pasang. Lalu kita akan melihat stipe. Stipe merupakan tangkai yang menopang daun dan berwarna coklat kemerahan. Apabila kita ikuti ke atas, maka dia akan membentuk huruf V karena dia bertemu dengan percabangan. Pada tumbuhan ini, saya belum menemukan sori atau sporangium yang terdapat di belakang daun atau pinnae. Lalu kita akan melihat akar atau rhizoid esculentum merupakan berbentuk serabut dan menempel pada rizoma atau batang. Batangnya akan merambat dan bersisik. Rimpang-rimpang tersebut akan bersisik. Namun pada tumbuhan yang saya miliki, saya tidak memiliki rimpang sehingga saya tidak dapat memberikan contoh tersebut. Paku sayur memiliki akar yang gemuk. Kita dapat melihat akar-akar ini terkumpul dan membentuk sebuah gumpalan. Paku Cristela normalis termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polydopsida, ordo Polydiales, keluarga Telitheridaceae, marga Cristela, dan jenis Cristela normalis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang morfologi Cristela normalis. Pada akar atau rhizoid dapat kita lihat berbentuk serabut yang melekat pada rizoma atau batang. Dan kita juga dapat melihat adanya tunas dan akar yang baru tumbuh yang melekat pada rizoma. Selanjutnya kita akan melihat stipe. Stipe adalah tangkai yang menopang daun atau folia pada tumbuhan paku. Dan kita dapat melihat adanya ental muda atau daun yang menggulung yang tidak memiliki tulang daun, yang berbentuk agak kecoklatan dan juga berbulu. Selanjutnya kita akan melihat pada folia atau daun tumbuhan paku
yang memiliki spora sehingga disebut dengan sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora. Kita juga dapat melihat adanya pinea yang terdiri dari 15 pasang, yang dimana juga terdapat ada sekitar 20-40 anak daun atau folia daun. Selain ada daun yang berjenis sporofil, terdapat juga daun yang berjenis tropofil atau daun yang berfungsi dalam fotosintesis yang menghasilkan makanan. Tinggi ataupun panjang dari Cristella normalis ini dapat mencapai 50 atau 1 meter. Pada fase gametofit, tumbuhan paku mempunyai akar semu yang disebut dengan rizoid. Akar atau radik semu ini sama seperti yang terdapat pada tumbuhan lumut. Sedangkan pada fase sporofitnya, tanaman ini mempunyai akar sejati dengan tipe akar serabut. Akar serabut atau radik serabut ini adalah tipe akar yang tidak mempunyai akar pokok seperti banyak dimiliki oleh tumbuhan monokotil, yaitu padi, jagung, dan lain-lain. Salah satu fungsi akar pada tumbuhan paku adalah untuk menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah atau juga di kulit pohon tempat inang yang ditumpanginya. Akar juga bisa berfungsi sebagai alat melekat untuk melekatkan dirinya pada tumbuhan atau bebatuan. Baiklah, sekarang kita akan melihat perbandingan dan perbedaan kedua akar dari paku ini, yaitu Diplasmium esculentum dan juga Cristella normalis. Pada Diplasmium esculentum kita dapat melihat rizoid atau akar yang berbentuk serabut langsung dari akar dari batang semunya. Dan kita dapat melihat pada Cristella normalis bahwa rizoid atau akar serabut ini menempel atau berasal dari rizoma. Rizoma adalah batang yang berada di dalam tanah. Daun paku tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut dengan poron dan keseluruhannya disebut dengan pinang. Ciri-ciri daun tumbuhan paku adalah menggulung pada waktu muda atau usia muda. Contohnya adalah seperti ini. Ini merupakan daun muda dari Cristella normalis. Dan juga contoh yang lainnya adalah daun muda pada paku Diplasmium esculentum. Berdasarkan ukurannya, daun paku terbagi menjadi dua, yaitu mikrofil, daun yang berukuran kecil, dan makrofil, daun yang berukuran besar. Pada Cristella normalis dan juga Diplasmium esculentum memiliki daun makrofil atau daun yang berukuran besar. Contoh daun sporofit dapat kita lihat pada daun Cristella normalis yang memiliki sorus di bawah permukaan daunnya. Sorus merupakan bulatan kecil yang berisi spora dan dilindungi oleh indusium pada usia muda. Di dalam sorus terdapat banyak sporangium yang merupakan tempat pembentukan spora atau kotak spora. Lalu contoh daun troposfil adalah pada daun Diplasmium esculentum, yang dimana di belakangnya tidak terdapat sorus ataupun tempat sporangium, yang di depan polos dan di belakangnya juga polos. Daun tropofil ini berfungsi dalam fotosintesis atau dalam pembentukan makanan. Ciri-ciri batang tumbuhan paku. Batang tumbuhan paku sebagian besar tidak terlihat karena batangnya berada di dalam tanah sehingga disebut dengan rizoma. Dapat kita lihat pada Cristella normalis.
Seringkali orang menyebutkan bahwa bagian ini merupakan batang. Padahal sebenarnya batang dari paku adalah di dalam tanah, yaitu disebut dengan rizoma. Rizoma ini mempunyai kemampuan menumbuhkan tunas baru dan juga menumbuhkan akar. Lalu, pada bagian ini disebut dengan tangkai daun. Pada batang terdapat xilem dan floem atau pembuluh pengangkut. Paku memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah sebagai tanaman hias ataupun sesuatu yang dapat dimakan. Biasanya tanaman hias akan diletakkan di dalam pot lalu dijadikan tanaman pajangan di dalam rumah atau sering kita sebut dengan indoor plant. Nah, untuk paku yang dapat dimakan, tidak semua jenis paku dapat dimakan. Yang dimakan adalah bagian ental mudanya. Salah satu paku yang dapat dimakan adalah paku Diplasmium esculentum. Dan ada juga beberapa paku yang dapat bekerja sama dengan bakteri yang mengikat nitrogen tinggi dan dimanfaatkan dalam pertanian sebagai pupuk hijau. Dan ada juga jenis paku yang bersifat sebagai penimbun logam berat. Dan potensial dalam paku tersebut dapat dijadikan sebagai peledak, tetapi ledakan ini tidak terlalu besar dan biasanya digunakan di dalam kembang api. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.